Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renadi Puspita, NPM 2011010134. Saya dari kelas PAID semester 5 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang musawah. Oke, poin-poin yang akan kita bahas di sini itu yang pertama, pengertian musawah, kemudian yang kedua, pentingnya musawah, yang ketiga, pandangan Islam terhadap musawah, yang keempat, ciri-ciri orang yang berperilaku musawah, kemudian nilai-nilai positif musawah, dan yang terakhir contoh dari musawah. Oke, yang pertama yaitu pengertian musawah. Jadi musawah ini pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan juga secara terminologi. Nah, jadi pengertian musawah secara etimologi itu adalah musawah itu berarti sama, tidak kurang, dan juga tidak lebih. Nah, kemudian musawah secara terminologi itu adalah persamaan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban tanpa pemisahan atau perbedaan pada kelas, kelompok, aliran, keturunan, pangkat, harta, dan juga yang lainnya. Poin yang kedua di sini ada pentingnya musawah. Nah, yang pertama itu yaitu setiap manusia itu sama derajatnya, tidak ada pengistimewaan. Jadi, kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu derajat kita sama karena sesama makhluk sosial. Yang kedua yaitu persamaan manusia di mata hukum dan di mata sosial. Jadi tidak ada pembeda antara yang kaya maupun yang miskin di mata hukum atau di persamaan sosial tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam hukum. Jadi persamaan atau penyamarataan dalam setiap makhluk itu adalah buah dari keadilan. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang musawah. Jadi pandangan Islam tentang musawah ini adalah sebagai salah satu prinsip ajaran agama yang luhur yang berasal dari Nabi Adam. Jadi hal inilah yang dapat mematahkan prinsip yang terjadi di agama. Ketika kita mempunyai sifat yang sombong, kita cenderung akan membedakan kasta dari yang kaya dan yang miskin. Kemudian yang kedua yaitu menghargai karya orang lain. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan bahwa karya orang lain itu tidak sebagus karya kita. Kemudian yang tiga, menghargai kedudukan dan profesi orang lain. Di sini kita tidak boleh membeda-bedakan kedudukan dan profesi orang lain. Misal orang itu bekerja sebagai orang kantoran atau yang satunya sebagai tukang sapu jalanan. Kita tidak boleh membeda-bedakan kedudukan dan profesi orang-orang tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menerima kritikan sebagai saran. Nah, di sini ketika kita melakukan sesuatu, tindakan sesuatu itu pasti akan ada orang yang mengkritik kita. Nah, di situ kita tidak boleh marah terhadap orang tersebut karena kita harus menganggap bahwa kritikan itu adalah saran atau sebagai masukan untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kelima, tidak merasa paling benar karena sesungguhnya semua manusia itu sama, tidak ada yang paling benar dan juga tidak ada yang paling salah. Kemudian yang terakhir itu menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Kita harus mengetahui bahwa orang lain itu mempunyai kekurangan dan juga kelebihan dan kita harus menerima itu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan kekurangan dan kelebihan orang lain karena setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu nilai positif dari musawah. Jadi yang pertama itu terciptanya hidup damai dan tentram karena ketika kita tidak membeda-bedakan satu sama lain itu kita akan merasa lebih tenang. Kemudian yang kedua, terciptanya hidup harmonis dan saling menghargai. Jadi di sini kita harus menghargai satu sama lain. Kemudian yang terakhir yaitu terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Jadi kita tidak akan bisa untuk memaksakan orang lain mengikuti kita karena kita harus mempunyai sifat musawah yaitu tidak membeda-bedakan. Nah, poin yang terakhir yaitu contoh dari musawah. Nah, contohnya ini yang pertama, menghargai perbedaan suku, agama, dan ras.
Karena kita tidak boleh merasa yang paling benar, itu tadi, kita tidak boleh merasa agama kita yang paling benar atau suku kita yang paling bagus. Kemudian yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita, karena agama mereka dan agama kita. Kita tidak bisa membuat orang untuk mengikuti kita. Kemudian yang terakhir itu, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu belum meminta maaf kepada kita. Karena lebih baik kita memaafkan terlebih dahulu, itu kita sudah mendapat pahala apabila kita sudah memaafkan orang tersebut. Jadi tidak perlu orang itu meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan orang itu. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.